Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argita Triapsari dengan NIM S1S1224044. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait jurnal yang telah saya bikin, yaitu segmentasi transaksi menggunakan metode GMM. Nah, mengapa saya mengambil metode GMM? Karena metode ini merupakan banyak digunakan untuk segmentasi data transaksi, yang merupakan teknik clustering berbasis probabilistik. Jadi, untuk menentukan jumlah klaster yang paling optimal, dilakukan evaluasi model menggunakan Bayesian Information Criterion atau BIC dan IK Information Criterion atau AIC. Jadi hasil evaluasinya menunjukkan bahwa nilai BIC dan AIC menurun signifikan hingga jumlah klaster ke-8. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan 8 klaster merupakan segmentasi yang optimal. Nah, langsung saja. Jadi penggunaan GMM ini dalam segmentasi transaksi itu telah terbukti mampu menemukan pola-pola tersembunyi yang tidak dapat diidentifikasi melalui metode konvensional. Nah, hasil segmentasi ini dapat memberikan wawasan baru nantinya bagi perusahaan untuk memahami karakteristik segmen pasarnya, merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, serta meningkatkan daya saing bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, masuk ke metode penelitian. Jadi untuk mengelompokkan data penjualan produk monitor di platform Amazon ini menggunakan GMM. Itu tadi tujuan dari metode penelitiannya. Dan data yang digunakan itu mencakup berbagai informasi tentang supermarket sale yang berada di Myanmar, yang mencakup 3 kota, yaitu Yangon, Naypyidaw, dan Mandalay. Nah, dapat dilihat ini itu adalah alur dari penelitian. Jadi yang pertama kita start itu untuk mengumpulkan data. Setelah datanya terkumpul, kita cleaning datanya. Nah, dari data tersebut itu bisa kita temukan bahwa yang harus kita cleaning itu menghapus kolom yang tidak diperlukan dan konversi TP data. Nah, setelah di cleaning, kita masuk di clustering menggunakan GMM. Nah, selanjutnya langsung pada hasil dan pembahasan. Jadi dataset yang saya gunakan itu dalam penelitian ini adalah supermarket data sale dari sebuah supermarket di Myanmar yang diperoleh dari website kaggle.com dengan atribut terperinci untuk setiap penjualan. Nah, data tersebut mencakup 1000 baris dan 17 atribut. Nah, untuk atributnya sendiri itu ada invoice ID, brand, city, customer type, gender, product line, unit price, quantity, tax 5%, total, date, time, payment, COGS, gross margin percentage, gross income, dan rating. Di mana invoice ID itu adalah identitas untuk setiap transaksi, sementara brand dan city menunjukkan lokasi supermarket. Customer type itu untuk membedakan antara pelanggan member dan non-member, gender itu mencatat jenis kelamin, produk line itu menunjukkan kategori produk, unit price, dan quantity mencerminkan harga dan jumlah barang yang dibeli. Tax adalah pajak, sedangkan total merupakan nilai akhir termasuk pajak, date dan time mencatat waktu transaksi, dan payment menunjukkan metode pembayaran. COGS sendiri itu adalah harga produk penjualan, gross margin percentage merupakan margin kotor tetap, yaitu 4.761,9%, dan gross income adalah pendapatan kotor. Terakhir, rating mencerminkan kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan sendiri itu nilainya itu antara dari 1 sampai 100. Maksud saya dari 1 sampai 10. Nah, dapat dilihat ini adalah deskripsi dari dataset yang digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk di cleaning data. Jadi, cleaning data merupakan tahap penting untuk menyiapkan data sebelum dilakukan proses segmentasi. Nah, pada tahap ini itu dilakukan 2 langkah utama, yaitu pembersihan data. Jadi, ada beberapa kolom dataset dianggap tidak relevan terhadap proses segmentasi pelanggan, seperti branch yang menunjukkan lokasi cabang. Ini branch. Nah, tapi kita tidak gunakan karena tidak menjadi fokus segmentasi pelanggan dalam penelitian ini. Dan COGS yaitu cost of goods sold yang relevan untuk analisis keuangan, namun tidak terlalu berpengaruh dalam perilaku pembelian pelanggan. Ini COGS. Kolom-kolom tersebut, 2 kolom tersebut dihapus untuk menyederhanakan datasetnya dan menghindari pengaruh fitur yang tidak signifikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke cleaning data yang kedua, itu konversi tipe data. Nah, untuk di data ini sendiri itu yang kita konversi itu
ini atribut date. Jadi atribut date-nya itu tipe datanya itu objek, kita ubah ke date time. Nah, setelah cleaning tersebut kita masuk ke clustering menggunakan GMM. Jadi tujuan utama dari segmentasi ini adalah untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik transaksi guna mendukung strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Jadi bisa dilihat dalam grafik BIC dan AIC ini, dapat dilihat dia menurun pada klaster ke-8. Jadi kita membuat 7 klaster. Jadi penentuan jumlah klaster optimal dilakukan menguji model GMM pada jumlah klaster yang bervariasi, yaitu dari klaster 2 hingga klaster 10. Dari evaluasi model ini dilakukan menggunakan metrik IK Information Criterion yang warna orange ini dan Bayesian Information Criterion atau BIC yang warna biru ini grafiknya. Nah, jadi berdasarkan hasil evaluasi, baik IC maupun BIC menunjukkan nilai minimum pada klaster 8, sehingga dipilihlah 7 klaster sebagai jumlah optimal dalam segmentasi ini. Nah, hasil segmentasi ini kemudian nantinya dianalisis. Sehingga dipilih 8 klaster karena dia paling menurun di 8 klaster. Nah, jadi hasil segmentasi ini kemudian dianalisis lebih lanjut untuk memahami karakteristik dari masing-masing kelompok pelanggan. Nah, selanjutnya kita masuk di visualisasi dan evaluasi dari klasternya sendiri. Karena sebelumnya itu kita sudah membaginya menjadi ke 8 klaster, jadi di sini selanjutnya kita dapat melihat ringkasan karakteristik dari masing-masing klaster. Nah, untuk klaster 0 sendiri atau mid-level normal customer, yaitu kelompok yang terdiri dari pelanggan non-member atau pelanggan normal yang rata-rata melakukan pembelian sekitar 4 hingga 5 item per transaksi per satu kali transaksi dengan total penjualan rata-rata sebesar 245,16. Jadi mereka membayar menggunakan kartu kredit dan membeli produk dengan harga rata-rata 51,17 per unit. Jadi segmen ini merupakan pelanggan reguler yang cukup sering berbelanja, namun loyalitasnya masih tergolong sedang atau bisa juga rendah karena belum menjadi member. Selanjutnya ada klaster 1 yaitu premium member. Premium member dengan pembelian menengah. Jadi kelompok ini dinominasi oleh pelanggan member yang aktif bertransaksi. Rata-rata pembelian mereka mencapai 5,76 unit per transaksi dengan total penjualan 339,19 dengan harga unit 56,80. Jadi metode pembayaran yang digunakan sebagian besar adalah e-wallet. Dan segmen ini mencerminkan kelompok pelanggan member yang sudah nyaman menggunakan layanan membership maksud saya, serta memanfaatkan kemudahan dari pembayaran digital. Dan kedua itu adalah cluster low value member. Pelanggan pada cluster ini memiliki aktivitas pembelian yang sangat rendah dengan rata-rata hanya membeli 1,4 unit per transaksi dan total penjualan 23,56. Harga produk yang dibeli pun tergolong rendah sekitar 16,9 per unit. Meski berstatus member, pelanggan di segmen ini menunjukkan nilai transaksi yang sangat kecil dan berpotensi menjadi pelanggan yang tidak aktif atau berisiko churn. Dan metode pembayaran yang digunakan adalah tunai. Selanjutnya untuk klaster 3, normal bayar dengan pembelian konsisten. Pelanggan di klaster ini merupakan pembeli non-member yang memiliki kebiasaan membeli cukup konsisten. Mereka rata-rata membeli 5,6 unit per transaksi dengan total penjualan sebesar 314,99 dengan harga unit 54,38. Semua transaksi dilakukan secara tunai. Kelompok ini berpotensi untuk ditingkatkan loyalitasnya agar bergabung sebagai member, mengingat frekuensi dan nominal belanja mereka cukup stabil, tapi mereka kebanyakan itu non-member atau mereka merupakan pembeli non-member. Selanjutnya untuk klaster 4, super premium member. Ini adalah kelompok pelanggan paling bernilai tinggi dengan keseluruhan segmentasi. Mereka merupakan member yang dengan pembelian rata-rata sebanyak 10 unit per transaksi dan total penjualan mencapai 611,65. Harga produk yang dibeli pun tergolong tinggi, sekitar 58,25 per unit. Mereka membayar menggunakan kartu kredit dan pelanggan dalam klaster ini merupakan target utama untuk program VIP karena kontribusi penjualan yang sangat signifikan. Selanjutnya ada klaster 5, konsumen stabil non-member. Nah, segmen ini berisi pelanggan non-member dengan perilaku belanja yang stabil, rata-rata
membeli 5,27 unit per transaksi dengan total penjualan sebesar 302,86 dan harga per unit sebesar 55,81. Pembayaran yang dilakukan melalui e-wallet. Jadi meskipun pembelian mereka cukup baik, namun mereka belum bergabung sebagai member, sehingga mungkin ada peluang untuk menjadikannya member aktif. Dan klaster 6 itu ada high value member. Klaster ini berisi member yang cenderung memilih produk dengan harga tinggi dengan harga rata-rata 60,02 per unit. Mereka membeli sekitar 5,58 unit per transaksi dengan total penjualan sebesar 345,13. Menariknya, mereka lebih memilih pembayaran tunai. Pelanggaran ini termasuk valuable customer, namun preferensi pembayaran mereka menunjukkan adanya potensi edukasi penggunaan metode pembayaran digital. Dan terakhir itu klaster 7, loyal credit card member. Kelompok ini terdiri dari member yang setia dengan pembelian rata-rata 5,08 unit per transaksi. Total penjualan 297,63 dengan harga per unit 55,49. Metode pembayaran yang digunakan adalah kartu kredit. Mereka merupakan pelanggan member dengan loyalitas yang cukup baik dan secara rutin melakukan pembelian stabil. Nah, untuk mempermudah pemahaman terhadap klasterisasi, dilakukan visualisasi menggunakan PCA atau Principal Component Analysis yang mereduksi data ke dalam 2 dimensi utama. Nah, dapat dilihat hasil visualisasi 2 dimensi dari GMM Clustering Visualization menggunakan PCA. Jadi pemisah antar klaster pada visualisasi PCA terlihat cukup jelas di mana sebagian besar titik-titik data berkelompok dalam zona yang berbeda, meskipun terdapat beberapa titik dari klaster berbeda yang tampak saling berdekatan. Jadi klaster 0 dan 2 dan 4 menunjukkan sebaran data yang lebih menyebar ke arah horizontal, mengindikasikan adanya variasi perlakuan pelanggan yang cukup besar, di mana masing-masing klaster tersebut sebaliknya klaster 6 dan 7 tampak lebih padat. Nah, kita lihat klaster 6 dan 7 lebih padat dan rapat yang mencerminkan keseragaman perilaku pelanggan dalam kelompok tersebut. Selain itu, posisi vertikal PCA 2 tampak berperan dalam memisahkan keragaman perilaku pelanggan dalam kelompok tersebut. Selain itu, tampak berperan dalam memisahkan kelompok besar, seperti memisahkan klaster 1 hingga 3 di bagian tengah dan klaster 0 dan 2 di bagian atas, serta klaster 4 hingga 6 di bagian bawah, sehingga membantu dalam interpretasi lebih lanjut terhadap distribusi dan karakteristik antar klaster. Nah, baik, itu tadi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.